Shalom, berjumpa kembali. Judul yang menjadi pelajaran kita adalah karaktermu seperti ini yang Tuhan suka. Kita memasuki video yang kelima dengan judul kecil yang kita mau cermati. Jangan mengingini rumahnya atau ladangnya dari sesamamu. Saudara, sama seperti Ulangan pasal 5 ayat 21 yang ada di dalam hukum Taurat, khususnya 10 perintah Tuhan, itu berkata, jangan mengingini istrinya, sesamamu, rumahnya, ladangnya, hambanya laki-laki, hambanya perempuan, dan lain sebagainya. Demikian pula, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roma pasal 7 ayat 7 juga mengingatkan kepada saudara dan saya. Rasul Paulus lewat ayat firman Tuhan itu mengingatkan kepada saudara dan saya, ternyata lewat hukum Taurat kita mengenal dosa, dan hukum Taurat berkata mengingini ini juga adalah sebuah perbuatan dosa yang harus kita hindari. Saudara, ada ajaran dari gereja luar negeri yang oleh karena gereja ini digembalakan oleh seorang hamba Tuhan, yang menurut hamba-hamba Tuhan di Indonesia, mereka begitu sukses luar biasa. Punya suksesnya dari mana ukurannya? Manusia seringkali melihat ukuran sukses dari apa yang nampak. Manusia seringkali menilai ukuran sukses dari bilangan jasmani. Kalau jumlahnya banyak, berarti sukses. Semua menilai hamba Tuhan ini sukses karena apa? Jemaatnya jumlahnya puluhan ribu, bahkan bisa lebih. Bisa lebih. Kemudian gedung gerejanya sekali ibadah menampung bisa ribuan jiwa. Dan jadwal ibadahnya demikian padat setiap hari. Maka menilai hamba Tuhan ini sukses, sehingga apapun yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang dinilai sukses, para pengikut, para pengagumnya punya kecenderungan itu adalah sebuah kebenaran. Nah, ajaran dari mereka, dari luar negeri ini berkata, dan kemudian dikembangkan di Indonesia. Hamba Tuhan ini bilang demikian, jika engkau menginginkan gedung itu, tanah itu, atau mobil yang mewah, engkau bisa berdoa kepada Tuhanmu, dan mungkin tanah atau gedung itu bisa engkau doakan dengan engkau mengelilingi seperti zamannya tembok Yeriko itu dikelilingi dan roboh. Mobil yang engkau mau, tumpangi tangan, doakan, kalau bisa sebutkan warnanya, tahunnya, mereknya, dan lain sebagainya. Saudara, ini berkembang juga di Indonesia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu, hati-hati saudara, firman Tuhan ngajar kepada saudara dan saya hari ini, jangan mengingini rumahnya atau ladangnya daripada sesamamu. Bukankah di dalam kehidupan ini, seringkali orang berkata, hidup ini bak seperti roda yang sedang berputar. Terkadang kita ada di atas, terkadang kita ada di tengah, terkadang kita terpuruk ada di bawah, dan kemudian Tuhan angkat kita lagi ada di atas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tentunya sesama kita yang lain yang menghadapi masalah silih berganti, kita akan menjumpai mereka. Beruntung jika saudara dan saya selalu tidak pernah ada di bawah. Tetapi namanya kehidupan, ada di bawah adalah hal yang biasa. Oleh karena itu firman Tuhan juga sampaikan kepada saudara dan saya, bersyukurlah dalam segala keadaan. Di atas bersyukur, di tengah bersyukur, di bawah juga bersyukur, karena kita tahu Tuhan punya rencana yang indah kepada setiap kita di dalam setiap keadaan. Karena dalam keadaan di bawah pun Tuhan akan pulihkan kita, boleh naik pada posisi seperti yang dulu lagi ada di atas. Saudara, ketika kita menghadapi orang-orang tertentu yang menghadapi kesesakan,
Jika engkau adalah seorang pengusaha, biasanya namanya pengusaha, itu selalu berpikirnya, kalau ada orang yang perlu sama aku, butuh pinjaman sama aku, yang pertama yang terlintas di dalam pikiran, kalau aku mau nolong, jaminanku apa? Supaya aku tidak ketipu. Kenapa? Karena dunia ini adalah dunia yang jahat. Sedikit sekali orang yang bisa dipercaya. Oleh karena itu, demi mengamankan diriku, aku harus tahu jaminannya apa. Dan itu saya menilai nggak salah juga. Tetapi coba kita perhatikan ayat firman Tuhan yang demikian ditulis di dalam 1 Yohanes pasal ketiga ayat 17 dan 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, apa yang ingin Tuhan Yesus ajarkan kepada saudara dan saya lewat bacaan ini? Ternyata Yesus Kristus Tuhan ingin sampaikan buat saudara dan saya, jika Anda diberkati dengan kekayaan yang lebih, kemudian datanglah saudaramu. Yang paling gampang adalah saudara sekandung atau saudara dekat yang menghadapi masalah dengan keuangan mereka. Kemudian kita menutup pintu hati kita atas mereka, maka orang yang demikian adalah orang yang tidak berkenan di hati Tuhan. Saudara, terkadang orang butuh duit, bukan berarti dia tidak punya aset, bukan dia tidak punya harta. Dan dia datang butuh bantuan, terkadang sudah bawa sertifikat rumah atau surat berharga yang lainnya. Saudara, kembali kepada saudara dan saya, apa yang Anda mau lakukan? Jika kita mengingat ternyata ada seorang kaya yang sudah melakukan seluruh perintah Allah, terus kemudian dia datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau adalah guru yang baik. Bagaimana caranya aku bisa mendapatkan hidup yang kekal? Tuhan Yesus kemudian bertanya, apakah engkau sudah melakukan? Hormatilah ayahmu, ibumu. Jangan berzina. Jangan memberikan kesaksian dusta. Dan orang ini berkata, orang muda yang kaya ini bilang, semuanya sudah tak lakukan semuanya. Sejak aku kecil, aku lakukan semuanya. Berarti orang ini adalah orang yang hebat. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jika engkau hendak sempurna, maka juallah seluruh hartamu, bagi-bagikan kepada orang yang miskin, dan ikutlah aku, maka engkau akan mendapat harta di surga. Orang kaya ini karena hartanya banyak, dia meninggalkan Tuhan Yesus dengan hati yang sedih. Sehingga Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, Tuhan Yesus ingin sampaikan apa? Tuhan Yesus ingin sampaikan, hai orang kaya, hidupmu jangan memiliki hati yang terikat dengan harta benda. Saya protes kalau khotbah Tuhan Yesus ini, perintah Tuhan Yesus ini disamakan dengan bagaimana orang mempersembahkan 100%. Karena ada pendeta tertentu yang berkata, persepuluhan itu untuk melatih engkau belajar taat. Sedangkan ada pandangan yang lain yang berkata, persepuluhan tidak perlu dilakukan. Karena apa? Ibadah yang sempurna, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup, mempersembahkan seluruh hidupnya, miliknya, tubuhnya, dan lain sebagainya. Dan hamba Tuhan ini berkata,
Yang 10% aja tidak bisa, apalagi yang 100%. Buktinya apa? Orang muda yang kaya ini meninggalkan Kristus karena hartanya banyak. Saudara, konteksnya tidak sama. Konteksnya ini adalah, kalau orang persepuluhan, jujur aja konteksnya untuk apa? Banyak teman-teman pendeta yang ngajar supaya engkau diberkati, bayar persepuluhan. Kalau tidak bayar persepuluhan, belalang pelahap akan datang menghampiri hasil jerih lelahmu, akan menghabiskan semua. Konteksnya orang memberikan persepuluhan supaya dia diberkati, karena takut dengan ancaman khotbah tersebut. Tetapi orang muda yang kaya ini datang kepada Tuhan Yesus dalam rangka dia nanya, aku sudah lakukan ini semuanya supaya aku mendapatkan hidup kekal, aku harus bagaimana Tuhan? Dan Tuhan Yesus berkata, jual seluruh milikmu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Artinya, Tuhan Yesus ingin sampaikan buat saudara dan saya, jika engkau kaya, silakan kau kaya. Tetapi, janganlah kekayaanmu ini tadi membuat hatimu terikat kepada kekayaan tersebut. Tetapi, Tuhan Yesus berkata, pakai mamon itu untuk memuliakan aku sebagai sang pemberi. Jangan hatimu terikat di sana. Karena ketika engkau cinta kepada mamon, engkau jadi musuhku. Tetapi ketika engkau cinta kepada aku, engkau menjadi musuhnya mamon. Oleh karena itu, kamu mesti pilih salah satu. Kamu tidak bisa setia kepada dua-duanya. Pilih salah satu. Pakai mamon itu untuk memuliakan namaku. Demikian pula ketika orang ini datang dengan kesulitannya, apa yang saudara mau lakukan? Saudara boleh supaya Anda tidak dirugikan. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan mengingini rumahnya sesamamu, ladangnya sesamamu. Kalau toh suatu hari barang itu harus menjadi milik saudara, bukan karena keinginan saudara mendapatkan dengan harga yang murah, tetapi harga yang wajar. Atau jika engkau adalah orang yang dermawan, Anda akan bayar, Anda akan beli aset daripada sesamamu di atas harga yang berlaku. Karena di dalam hatimu Anda ingin sekali meringankan beban orang yang sedang hidup di dalam kesesakan. Itulah karakter yang Tuhan Yesus inginkan ada di dalam hidup saudara dan saya, yaitu adalah orang yang tidak mengingini rumahnya, ladangnya sesama yang lain dengan mendapatkan dengan harga yang murah menjadi sebuah keuntungan yang membuat engkau menjadi lebih kaya, tetapi dia inginkan engkau kaya di dalam kasih yang mau menolong sesamamu yang hidup di dalam kesesakan. Shalom, kita berjumpa kembali di video yang lain di dalam program yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.